Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengungkap praktik kejahatan tata niaga beras nasional. Dalam konferensi pers bertajuk Darurat Mafia Beras di Jakarta, Menteri Pertanian memaparkan adanya kerugian negara dan juga konsumen yang mencapai puluhan triliun rupiah akibat dua kasus utama mafia beras. Pada kasus pertama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Dalam paparannya, Menteri Pertanian menjelaskan bahwa kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat pelanggaran mutu beras premium mencapai 85,56% dengan sebanyak 39,75% atau setara 12,2 juta ton merupakan bentuk penipuan konsumen yang menimbulkan kerugian hingga 98 triliun rupiah. WS 59,2, ini 4543, ini yang terjadi beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat. Penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya. Nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi, itu ada di dalamnya. 2 triliun per bulan. Sementara pada kasus kedua, pemerintah membongkar penipuan dalam peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat dan dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. Padahal beras fortifikasi seharusnya diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu dan keluarga berisiko stunting berdasarkan aturan standar nasional Indonesia dan ketentuan hukum yang berlaku. Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Itu diberi vitamin B, asam folat, B12, zat besi, seng dan seterusnya. Ini persyaratannya. Clear ya? Ini adalah darurat kedua. Memang tidak tobat. Sekarang, next, ini yang tidak sesuai lab. Bayangkan, lebih gila lagi. Setelah kemarin 17.000, ini 22.000 average. Ada yang jual 42.000. Beritahu itu pengamat bahwa ini lebih gila lagi mainnya sekarang. Ini 22.000. Ini baru sampel kita ambil itu 71 triliun. Ini asumsi, tapi kita tindak lanjuti. Dan saya sebagai kepala Bappenas, Sestama, Dirjen, cabut izinnya, perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku, cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan. Dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar tersebut, potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai 71,9 triliun rupiah per tahun. Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri kini terus memburu jaringan mafia beras hingga ke akarnya, menindak tegas pelaku kejahatan, serta segera mencabut izin usaha produsen nakal demi melindungi hak konsumen dan kesejahteraan petani Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.